Turki cium akal bulus Prancis di balik dukungan militer buat Yunani. Presiden Prancis Emmanuel Macron jadi salah satu pemimpin negara Eropa yang paling lantang menyuarakan perlawanan terhadap Turki. Tak segan Macron mengerahkan kekuatan militer Prancis untuk mendukung Yunani yang tengah terlibat konflik wilayah dengan Turki. Seperti yang dijelaskan dalam sejumlah berita FIFA militer sebelumnya, Prancis adalah negara pertama yang mengirim armada tempurnya ke Laut Mediterania Timur. Pengerahan pasukan dan kendaraan perang ke wilayah itu tak lain adalah untuk mendukung Turki untuk melawan Yunani. Menurut laporan yang dikutip FIFA militer dari K-News, tepat pada 1 September 2020, Prancis resmi mengonfirmasi pengerahan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle dengan status siap tempur. Kapal induk Charles de Gaulle membawa sejumlah pasukan termasuk jet tempur canggih Dassault Rafale. Di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sama sekali tak menunjukkan kekhawatiran, meskipun Yunani mendapat dukungan penuh dari Prancis dan sejumlah negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Dengan tegas Erdogan menyatakan bahwa Turki tak akan mundur sejengkal pun untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya itu. Sikap Erdogan ternyata tak salah, pasalnya Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mencium adanya sebuah niat Prancis di balik dukungannya terhadap Yunani dalam konflik wilayah di Laut Mediterania Timur. Dugaan Cavusoglu ini ternyata tak lepas dari keterlibatan Turki dalam perang saudara Libya yang sudah berlangsung sejak 2011. Menurut laporan lain yang dikutip FIFA militer dari Libya Observer, Prancis di bawah komando Macron ternyata punya keinginan agar kelompok pemberontak Tentara Nasional Libya yaitu LNA di bawah pimpinan Marsekal Khalifa Haftar bisa menumbangkan pemerintahan Kesepakatan Nasional Libya yang berbasis di Tripoli. Seperti yang diketahui, Turki adalah negara yang terlibat dalam konflik di negara kawasan Maghrib Afrika Utara itu. Dengan dukungannya terhadap JNA, Cavusoglu menduga bahwa perdamaian Turki dengan Rusia akan membuat JNA semakin kuat dan Haftar semakin terpojok. Oleh sebab itu, dengan dukungannya terhadap Yunani, Macron berharap Turki hanya akan memfokuskan perhatian di satu front saja. Dengan demikian, Haftar akan mampu merebut Tripoli dan mengakhiri pemerintahan JNA. Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi histeris atas perkembangan dalam konflik Libya dan Suriah, serta perselisihan di perbatasan di Laut Mediterania Timur, ucap Cavusoglu. Senada dengan Cavusoglu, Wakil Presiden Turki Fuat Oktay juga memandang Macron dan Prancis memiliki niat terselubung di balik dukungannya terhadap Yunani. Oktay dengan berani mengatakan Macron telah menghancurkan negaranya sendiri dengan menunjukkan bahwa ia mendukung singa LNA dan Haftar. Dia merusak negaranya dengan mencoba membuktikan dirinya untuk mendukung Khalifah Haftar, ujar Oktay. Untuk menyelesaikan perseteruan di Laut Mediterania Timur, Erdogan mengatakan siap menempuh jalur manapun, baik dengan diplomasi maupun perang sekalipun. Erdogan sangat yakin dengan kekuatan yang dimiliki semua sektor, baik secara politik maupun militer. Mereka akan memahami bahasa politik dan diplomasi atau di lapangan dengan konsekuensi yang menyakitkan. Turki memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan militer untuk merobek peta dan dokumen tidak bermoral yang diberlakukan, ucap Erdogan dikutip FIFA militer dari Al Arabiya. Di sisi lain, pasukan militer Yunani sepertinya tak gentar sama sekali mendengar rencana kekuatan Angkatan Laut Rusia akan bergabung bersama Turki di perairan Mediterania. Buktinya, pemerintah Yunani menegaskan pihaknya tidak akan pernah berdialog dengan Turki seperti apa yang diusulkan NATO untuk mengurangi ketegangan di Laut Mediterania Timur.
Sekalipun Turki dan Rusia melakukan aktivitas militernya di Mediterania Timur, hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Yunani menyikapi informasi yang disampaikan oleh NATO tentang rencana pembicaraan teknis untuk menurunkan ketegangan militer antara Athena dan Ankara di Mediterania Timur. Dikutip FIFA Militer dari Al-Masdar News, penolakan Yunani itu datang selang beberapa jam setelah Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, menyampaikan bahwa Yunani dan Turki akan mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di Laut Mediterania Timur dalam waktu dekat ini. Sekretaris Jenderal NATO mengatakan pertemuan akan dilakukan di markas NATO agar tidak terjadi konfrontasi militer di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Siprus dan sejumlah negara-negara Uni Eropa lainnya. Sebagaimana diketahui, Stoltenberg sebelumnya juga menyampaikan bahwa dirinya sudah melakukan pembicaraan dengan pemimpin Yunani dan Turki sebagai sekutu NATO. Keduanya sepakat untuk melakukan pembicaraan teknis untuk mencegah konflik militer dan mengurangi kemungkinan kecelakaan di Mediterania Timur. Turki dan Yunani adalah sekutu yang berharga dan NATO adalah platform penting untuk konsultasi tentang semua masalah yang mempengaruhi keamanan kita bersama, kata Sekjen NATO. Kementerian Luar Negeri Yunani mengatakan pihaknya sangat memahami apa yang dimaksud dengan Sekjen NATO tersebut. Sekjen NATO telah bekerja untuk menurunkan eskalasi di Mediterania Timur. Tapi lanjutnya, Yunani telah memutuskan bahwa deeskalasi hanya akan terjadi apabila Turki menghentikan aktivitas penelitian eksplorasi sumber energi minyak dan gas dan menarik mundur semua kapal-kapalnya dari Mediterania Timur. Deeskalasi hanya akan terjadi dengan penarikan segera semua kapal-kapal Turki dari landas kontinen Yunani, tegasnya. Sementara dikutip FIFA Militer dari ekatimerini.com, Kementerian Luar Negeri Turki juga sempat angkat bicara terkait dengan usulan dialog yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Stoltenberg itu. Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan pihaknya akan siap berdialog dengan Yunani, asalkan tanpa persyarat apapun demi menemukan solusi yang didasari dengan prinsip keadilan. Pertemuan-pertemuan yang fokus pada konflik itu memang terkait dengan pengaturan yang telah dibahas sebelumnya pada level bilateral antara otoritas militer kedua negara. Mereka tidak terkait dengan masalah bilateral yang belum menjawab antara Turki dan Yunani, kata Kementerian Luar Negeri Turki. Dengan demikian dapat dipastikan perang antara koalisi Turki, Rusia, dan Yunani, Prancis akan pecah dalam waktu dekat ini. Karena hingga saat ini kedua kubu masih bersikeras dengan keinginannya dan mereka memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan cara pengerahan kekuatan militer di Laut Mediterania Timur.